kelas 10. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Fatoni. Saya di sini sebagai Wakil Kepala SMK Negeri Langkah bagian kurikulum. Saat ini yang masuk pada channel ini sedang mengikuti live streaming MPLS pada materi KBM online pada masa pandemi, yang jadi penanggung jawab adalah saya untuk pemberian materinya. Anak-anak sekalian, sudah 2 tahun ini kita belajar, hampir 2 tahun kita belajar dengan model daring. Model daring itu ya kalian tidak bisa tatap muka, intinya tidak tahu secara langsung pembelajaran oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Saya sekarang ada di sekolah dinas WFO namanya, bekerja dari sekolah, dan sekolah itu dibatasi, ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja dari sekolah. Untuk yang bekerja dari sekolah juga ada pembatasan-pembatasan. Kita diminta untuk melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau kalian nanti ke sekolah atau ada keperluan ke sekolah, diharapkan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, sering cuci tangan. Sekarang saya buka maskernya karena saya berhadapan dengan kamera, kemudian juga agak jauh dengan teman rekan kerja yang lain. Anak-anak sekalian, belajar daring itu memang rumit. Rumitnya itu ya butuh energi, butuh keinginan dan semangat yang lebih daripada belajar tatap muka. Hal yang paling penting harus kalian miliki adalah pengaturan diri. Pengaturan diri maksudnya ya mendisiplinkan diri supaya ikut pada pembelajaran. Tanpa itu ya semuanya akan ketinggalan, karena tidak ada yang bisa mengingatkan kalian, mengontrol kalian, membantu kalian selain kalian sendiri. Orang lain mungkin cuma bisa membilang atau mengasih nasihat, tapi yang bekerja, yang melakukan itu kalian sendiri. Sekarang di SMK Langkah kita menggunakan aplikasi OnClass untuk pembelajaran. Jadi kita pakai aplikasi OnClass. Untuk siswa silakan kalian download, kalian cari aplikasinya di Play Store. Kemudian di-download, kalian bisa menggunakan loginnya menggunakan NISN. NISN itu apa? Itu nomor unik yang ada di ijazah kalian SMP ada. Di rapot kalian kalau yang kelas 11 dan kelas 12 juga ada. Kemudian kalau kalian bingung, sebenarnya tinggal buka rapot SMP-nya. Dan apabila nanti masih belum bisa masuk, silakan tanyakan ke wali kelas, nanti akan dihimpun siswa-siswa yang belum bisa masuk on kelasnya. Jadi tidak usah khawatir. Untuk seminggu ini, minggu depan ini sampai tanggal 20, kita masih sosialisasi program on class. Jadi siswa dan guru masih membiasakan diri untuk menggunakan on class. Jadi tidak usah khawatir kalian hari ini tidak bisa masuk karena masih ada kesempatan atau waktu selama 1 minggu untuk belajar on class. Jadi anak-anak, jadi bagi yang tidak bisa masuk, tidak bisa login, segera sampaikan ke wali kelasnya supaya dicatat dan nanti akan disampaikan ke tim untuk dicari NISN-nya. Yang kedua, tadi kita pakai on class untuk pembelajaran.
Kemudian tadi sudah saya sampaikan, hal yang paling penting ketika belajar online adalah pada pengondisian diri atau pengaturan diri. Jadi, supaya kalian bisa terlibat dalam pembelajaran, upayakan kalian bisa terlibat dan bisa mengatur dirinya sendiri. Supaya mudah, supaya tidak terganggu, maka kalian harus tahu jadwal kapan pembelajaran, kapan istirahat, kapan selesai. Untuk on class, untuk aplikasi on class yang kita pakai, sudah ada sistem yang membuat kita harus on time. Jadi masuk kelas sesuai dengan jadwal, baik itu oleh Bapak Ibu guru maupun siswanya. Kalau terlambat dari jadwal yang disepakati, maka tidak bisa masuk kelas. Itu sistem on class yang kita pakai. Jadi pastikan yang pertama kalian tahu jadwal pembelajaran yang kalian punya. Dari mana jadwalnya? Ya silakan tanya ke wali kelasnya. Jadwal saya apa hari ini, besok apa. Bagi yang sudah bisa masuk on class, jadwalnya bisa kalian lihat di menu presensi. Setiap hari kalian ada jadwal waktu dan pembelajaran yang bisa diikuti dan bisa kalian tulis di sebuah tempat atau di sebuah jadwal yang besar sehingga kalian tidak lupa. Jadi supaya lebih efektif, silakan tulis jadwal itu menjadi sebuah lembaran yang lebih besar dan diberikan atau diletakkan di tempat yang mudah terlihat dan kalian bisa hafal waktunya kapan pembelajaran berlangsung dan kapan waktunya presensi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan ke wali kelas untuk dihimpun di grup MPLS sehingga kalian bisa menemukan jawabannya. Jadi yang pertama itu tadi, pastikan kalian bisa mengatur diri sendiri, mengetahui jadwalnya, kemudian supaya ingat tuh di reminder. Kalau tidak bisa di HP, remindernya tulis di kertas saja, tidak apa-apa. Hari Senin jadwalnya apa, tempel sudah di pintu kamar atau pintu kamar mandi atau pintu meja makan gitu, sehingga ketika makan kalian oh ya ada jadwal gitu ya. Karena pembelajaran di rumah, pembelajarannya WFH dan tidak bisa ke sekolah, maka ya rumah itu jadikan tempat yang enak, yang nyaman untuk belajar. Kalau kalian lupa, ya jadwalnya tulis di tempat-tempat yang bisa dilihat, di samping kaca untuk merias misalnya, kasih tampilan jadwal. Itu yang pertama. Jadi yang pertama harus mengetahui atau bisa mengatur diri sendiri. Ya. Pak, kalau saya kesulitan bangun pagi gimana? Nah itu. Supaya bisa bangun pagi, yang pertama tidurnya jangan malam-malam. Jadi itu prinsipnya. Kalau tidurnya jam 3 pagi, kamu mau bangun jam 7 pagi ya juga kesulitan. Memang masalah yang terjadi ketika WFH seperti ini atau belajar dari rumah seperti ini adalah pengaturan diri ketika istirahat. Nah, karena selalu di rumah, maka siang hari itu capeknya kurang. Sehingga kekuatan untuk berjaga itu sampai malam kadang. Tapi kadang-kadang juga kebabas atau kelewatan berjaganya, akhirnya tidurnya itu malam-malam. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau ingin bangun pagi, ya tidurnya jangan malam-malam, itu prinsipnya. Bagaimana bisa seperti itu ya? Kalian sendiri yang bisa ngatur. Kita cuma bisa memberikan nasihat, jangan tidur terlalu larut. Supaya jam 7 sudah siap untuk ikut pembelajaran. Nah, yang kedua, untuk mempermudah mengikuti belajar daring adalah karena belajar daring itu adanya di rumah kalian masing-masing, maka jadikan rumah itu sebagai tempat belajar yang nyaman. Belajar yang nyaman itu yang seperti apa? Yang pertama, jangan belajar di tempat tidur. Kenapa? Kalau belajar tempat tidur, tidak jadi belajar, kalian akan ketiduran. Gitu. Cari tempat yang nyaman untuk duduk dan
sikap yang nyaman untuk belajar. Sikap yang nyaman biasanya duduk yang tidak merepotkan, duduk di kursi, kemudian cahaya untuk belajar, cahaya yang masuk di rumah usahakan cukup. Jadi tidak terlalu remang-remang sehingga membuat mata menjadi sakit, menjadi cepat lelah. Jadi usahakan tempat belajar di rumah itu senyaman mungkin, yang cahayanya cukup, udaranya tidak terlalu lembab dan udaranya segar. Kemudian jangan belajar di tempat tidur. Kalau di tempat tidur ya akhirnya nanti tidak belajar, ketiduran gitu. Kemudian libatkan orang-orang yang ada di rumah. Jadi bapak, ibu, saudara, adik, kakak yang ada di rumah. Kalau belajar di rumah sendiri, kemudian kalian jenuh, ya kalian bisa interaksi atau mengajak ngobrol teman di rumah untuk membantu atau menyelesaikan tugas. Tidak apa-apa, karena itu salah satu bentuk pembelajaran juga, kalian interaksi di rumah. Kadang-kadang pelarian kita itu ketika bosan, terutama anak-anak milenial itu malah main game atau main medsos. Ya tidak apa-apa, tapi pada efeknya nanti akan membuat, karena terlalu banyak natap layar, mata menjadi lelah dan akhirnya semangat belajarnya menurun karena terlalu capek. Nah, supaya tidak terlalu lama menghadap layar, maka untuk pelarian ketika capek belajar, usahakan ngobrol dengan teman atau adik kakak di rumah sehingga kalian bisa komunikasi, kemudian melepaskan capek atau penat ketika belajar daring gitu. Terus yang terpenting lagi, usahakan ketika belajar buat rangkuman atau buat catatan yang penting, catatan dari pembelajaran. Karena kesempatan kalian untuk merangkum atau mencatat itu adalah sebenarnya inti dari pembelajaran. Kalau hanya membaca, kemudian hanya mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, proses belajarnya masih sangat sedikit, mungkin 20% itu. Dan nanti gampang lupa biasanya. Tapi kalau sudah dicatat, kemudian dibuat rangkuman, itu insya Allah ingatan tentang pembelajaran akan semakin lama dan mudah diingat, mudah dipelajari. Jadi pastikan kalian bisa membuat catatan, bisa membuat resume dari pembelajaran yang kalian lakukan. Insya Allah kesulitan apapun akan mudah dihadapi kalau kalian benar-benar mencari solusinya. Tapi kalau ada kesulitan itu yang keluar lebih dulu itu mengeluh, mungkin ya sampai nanti tidak akan ketemu jawabannya. Tapi kalau dicari solusinya, apapun masalahnya akan selesai. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kesulitan sinyal, ada yang kesulitan perangkat belajar, ada kesulitan pulsa. Itu memang jadi kendala ketika belajar daring. Bisa didiskusikan atau diomongkan dengan wali kelas, dengan orang tua. Ini saya seperti ini Pak, ini saya seperti ini, tidak bisa punya HP, saya tidak mendukung. Silakan dibicarakan. Mungkin dengan pembicaraan seperti itu akan ketemu solusinya. Kalau memang misalnya terlalu berat dan terlalu jauh dari sinyal, ya mungkin bisa bekerja sama dengan temannya untuk mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Untuk siswa yang mungkin dekat dengan sekolah dan memang tidak ada kemampuan untuk membeli pulsa untuk daring, bisa mampir atau belajar dari sekolah sebenarnya, tapi pastikan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, pakai baju yang rapi, tidak perlu pakai seragam sebenarnya, pakai baju yang rapi, datang ke sekolah, kemudian bisa menggunakan wifi sekolah dan login di sekolah, belajar di sekolah, banyak tempat yang luas di sekolah, tidak perlu untuk berkerumun, bisa duduk di taman dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru di taman. Gitu. Demikian
sudah hampir 15 menit saya berbicara. Nanti kalau ada pertanyaan sampaikan di grup kelas, nanti wali kelas akan menyampaikan ke tim. Dan tim nanti akan melacak kalau misalnya ada masalah di on class, sampaikan siapa saja yang belum login, kemudian sampaikan ke wali kelas dan wali kelas akan dicarikan nomor loginnya. Demikian, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Tempat belajar itu memang tidak hanya di sekolah, kalian bisa belajar dimanapun. Dan sekarang yang paling masif, yang paling mudah untuk dijadikan tempat belajar ya di sini, di internet, di YouTube misalnya. Apapun materi yang kalian cari ada di situ. Kalau kalian punya usaha yang lebih, semua masalah insya Allah akan bisa dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi insya Allah tidak akan lama di tempat yang nyaman, yang real, bisa tatap muka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih buat kita semua. Semoga hal itu, keadaan itu tidak lama lagi dan COVID segera selesai. Selamat belajar, selamat mengikuti MPLS. Semoga kalian bisa kerasan di sekolah ini dan menjadikan sekolah ini tempat yang kenangan yang paling indah di kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk menghidupkan kembali